baik, yang berbuat kebajikan. Karena kalau kita lihat rutinitas kita sehari-hari itu sama, ya, dari bangun pagi misalkan. Biasa bapak-bapak bangun pagi ngapain? Ngopi. Habis itu sarapan, ke ladang. Ya. Rinci ya, kopi, rokok, sarapan, baru kerja. Habis kerja makan siang istirahat, kerja lagi. Oke, sampai sore. Pulang malam bersih-bersih, makan malam. Habis itu main HP, nonton TV. Nggak nonton, atau ngobrol dengan apa bapak-bapak yang lain. Nah, kumpul-kumpul misalkan. Nah, habis itu istirahat. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu bangun pagi masak air. Tadi kan yang bapak ngopi, berarti ibu-ibunya yang masak air, buat kopi, masak untuk sarapan. Yang jaga anak, habis itu masak untuk makan siang, nyuci baju, belum beres-beres rumah, ya. Terus sore lagi nyiapin untuk makan malam, ya. Malam nanti mungkin jaga anak, ngomong anak, istirahat. Itu yang ibu-ibu. Adik-adik pagi bangun, mandi, sekolah, ya atau enggak? Sebelum sekolah mandi dulu apa enggak? Enggak mandi tuh. Ibunya jawabnya jujur, enggak mandi kalian. Sisa airnya atau terlalu dingin jadi nggak mau mandi. Oke, mandi nggak mandi itu urusan kalian. Nggak mau mandi. Baik, setelah itu kan kalian sekolah, ya. Sekolah, terus pulang sekolah mungkin belajar atau main sampai sore, malam makan, atau kalian habiskan dengan yang punya HP main HP, ya kan? Ya, atau nonton TV dan lain sebagainya sampai malam istirahat. Besoknya seperti itu lagi. Jadi rutinitas kita itu terus berulang seperti itu tanpa kita tahu ternyata waktu itu sudah berlalu dengan cepat. Nah, ini SD tiba-tiba SMP, ya. SMP tiba-tiba SMA. Kayaknya waktu pertama-tama datang juga ini yang kecil-kecil ini masih kecil-kecil, ya. Waktu dulu pertama kami datang ke sini, jadi sekarang udah pada sedikit besar. Nah, ya ibu-ibu ini dulu masih muda-muda nih, sekarang udah tua-tua. Ya. Ya memang gitu proses kehidupan kita itu semakin hari semakin menua. Ada emang yang semakin hari semakin muda. Hah? Mungkin mukanya terlihat muda, usianya menua, ya. Jadi artinya kita punya kehidupan ini terus berjalan, setiap hari berjalan dan kita tidak menyadari itu, ya, karena kita disibukkan oleh aktivitas kita. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Sehingga karena kita sibuk dengan hal-hal seperti itu, kita lupa bahwasanya kita juga harus melindungi dengan apa? Salah satunya adalah pelihara. Ya, kita harus mengumpulkan kebajikan, tapi kita lupa karena kita sibuk. Aduh, hari ini lelah, capek lah, nggak mau pelihara. Ya, jadi kita banyak alasan. Nah, ngaku dulu. Banyak alasan sehingga kita itu merasa malas untuk melakukan hal yang baik. Ya, padahal kita harus sadar hidup kita itu bukan hanya sebatas kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, jadi ibu rumah tangga, jadi pekerja kantoran, jadi petani, jadi pelajar dan sebagainya. Ya, karena kita harus tahu bahwasanya hidup kita bukan hanya sekedar
di kehidupan ini saja, ya. Jadi sekarang kita sudah terlahir dan memiliki tubuh manusia, itu harus kita manfaatkan, ya. Kalau kita kehabisan kebajikan itu, maka setelah kita lahir di saat ini, di kehidupan yang akan datang, kita bisa jadi tidak lahir sebagai manusia lagi, ya atau enggak? Nah, kalau enggak lahir jadi manusia, mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? mau jadi kelelawar atau penunggu pohon sawit. Nah, sekarang kita udah jadi manusia, jadi kita punya kehidupan ini kita manfaatkan, ya. Apalagi Anda ini sekarang sudah bisa kenal dengan ajaran Buddha, ya. Kemudian ibu-ibu yang dari kota Selapanyang juga sering kesini, ya, entah mengajar dhamma, mengajar cara memasak, ya, dan kerajinan-kerajinan lainnya. Jadi itu yang saya maksud, kita harus manfaatkan waktu yang kita miliki saat ini untuk banyak-banyak berbuat hal baik, ya bapak-bapak. Walaupun kita mungkin punya pekerjaan di ladang, tapi kita harus ingat juga, ya, kita harus ingat bahwasanya kita juga harus selingi, ya, dibarengi dengan kita berbuat baik. Nah, dan salah satu caranya itu, ya, ketika ada kegiatan seperti ini kita hadir, datang bervihara. Datang bervihara juga nanti kita bisa belajar. Banyak yang bisa kita pelajari. Karena untuk kita melakukan hal baik juga kita butuh ilmu, butuh pengetahuan juga biar tahu caranya. Nanti salah sangka, salah pemahaman, dikira kita baik, ternyata buat orang nggak baik. Ya, makanya kita itu perlu belajar, terutama belajar dharma, ya. Dan kita belajar dharma ini untuk juga melihat ke dalam diri kita, ya. Ketika kita sudah belajar dharma, maka kita tahu kapasitas kita itu seperti apa. Nah, kita tahu kapasitas kita bisa membandingkan, oh ternyata saya sudah melenceng jauh dari ajaran Buddha. Oh ternyata saya sudah mengikuti sebagian. Nah, Bapak Ibu sudah belajar Pancasila Buddhis? Sudah? Hah? Sedikit. Dari 5 berapa yang dipelajari? 1. Iya, 5. Pancasila Buddhis itu kan 5. Nah, dari 5 ini berapa yang sudah Anda praktekkan? Tidak membunuh. Anda membunuh atau enggak? Oke, berarti yang pertama sudah dilanggar. Yang kedua, tidak mencuri. Kalau mencuri ya sekarang udah Duit istri diambil. Ibu-ibu yang mencuri uang lagi katanya. Oke, itu dilanggar. Yang ketiga, tidak mabuk-mabukan. Ayo, mabuk-mabukan. Kalau mabuk mungkin ada, kalau mabuk mungkin tak ada. Apa bedanya? Sebotol minuman kan? Gara-gara sebotol minuman anak muda jadi teler. Nah itu mabuk-mabukan itu. Berarti udah melanggar juga. Yang ketiga, yang keempat, kata-kata kasar, bohong, ucapan tidak benar. Ada. Langgar lagi. Banyak. Yang kelima, oh ya, yang kelima nih mabuk-mabukan, kok saya keliru. Sorry. Yang ketiga tadi itu asusila. Nah, yang kelima ini kita makan atau minum sesuatu yang buat kita tidak sadar. Ya, ada juga
Berarti 5-5-nya langgar. Gimana ini? Nah, jadi ketika kita belajar, kita tahu oh ternyata kita langgar gitu. Kalau kita sudah melanggar, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu barang itu dikasih orang sama kita, barang dicuri atau mencuri, kita tak tahu, tapi kita makan, mungkin kita melanggar kan? Ya, kalau kita mengambil sesuatu yang tidak diberikan itu sudah mencuri. Iya, karena kan hak punya orang, tapi kita ambil, berarti itu kita sudah mencuri. Kecuali kita minta, nah baru tidak mencuri. Ya, oke. Jadi sekarang sudah tahu nih, ternyata 5 sila itu seperti itu. Oh, saya ternyata sudah banyak langgar. Setelah tahu banyak langgar, jadi harus belajar bagaimana supaya tidak langgar. Yang paling mudah dilakukan yang mana? Yang paling mudah dihindari yang mana? Yang paling mudah dari 5 itu yang bisa kita belajar untuk tidak melanggarnya yang mana? Nah, oke ya. Jadi kita belajar kelima hal itu untuk mengendalikan diri agar kita tidak banyak melakukan perbuatan buruk. Kemudian selain data pemelihara belajar dharma, ya kita juga bisa banyak melakukan hal-hal yang baik lainnya mungkin di rumah. Ya, di rumah terkadang kita sering membuang-buang waktu, misalkan ibu-ibu banyak berkumpul nanti ngomongnya lain-lain, ya ngomongnya beda-beda. Nah, jadi kalau kita punya waktu, ya kita bisa melafal nama Buddha. Bapak Ibu tahu melafal nama Buddha? Kita bisa sebut Namo Amitabha atau Buddha itu berubah banyak itu. Nah, jadi daripada kita ngumpul banyak melakukan hal yang tidak baik misalkan, ya atau kita baca buku juga itu bisa lah. Ya daripada kita buang-buang waktu. Ya, kemudian ibu-ibu juga di sini tadi masak-masak untuk kita makan semua, itu berbuat baik atau enggak? Berbuat baik, berdana makanan kepada sangga. Ya, kepada ibu-ibu yang hadir juga, bapak-bapak semua. Ya, nah hari ini juga kita Katina itu bapak ibu tahu apa? Hari berdana. Ya, kita berdana kepada siapa? Sangha. Sangha itu siapa? Biku dan bikuni. Nah, jadi ketika kita berdana kepada sangga itu kebajikannya sangat besar. Kenapa? Karena di situ ada sangga di seluruh alam semesta ini, di seluruh dunia. Kemudian ada Buddha dan para siswanya yang sudah mencapai arahat. Itu sangga. Jadi ketika kita benar-benar berdana dengan sepenuh hati, maka kita banyak mendapatkan hal baik. Nah, kebajikan ini nanti yang akan mengkondisikan kita ketika kita apapun yang kita usaha, yang kita inginkan itu cepat tercapainya. Ya, gampang ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita punya kebajikan yang banyak, kita bisa mendapatkan hal tersebut dengan mudah. Ibarat kita punya jalan itu aspal. Ya, kalau kita bawa motor jalannya lubang-lubang, lambat apa cepat? Lambat. Kayak kita punya jalan nih ke sini kan, banyak lubang lah, jalannya miring lah, jalannya belah tengah lah. Nah, jadi kita kan lambat lajunya, bahkan ada yang jatuh. Tapi kalau jalan aspal bagaimana? Lewat jalan tol, Bapak Ibu pernah lewat jalan tol nggak? Hah? Iya, jalan tol itu jalannya mulus sekali. Jadi kita tinggal itu cepat sampai. Sama kalau kita punya kebajikan itu seperti itu, ya. Dengan kita menginginkan sesuatu, kita ada usaha, kebajikan kita banyak, langsung cepat tercapai, ya. Jadi seperti itulah kenapa kita itu harus banyak berbuat
baik. Ya, jadi kita harus membagi waktu kita, mana yang tugas kita sebagai bapak yang bertanggung jawab terhadap istri anak, mana tugas kita sebagai ibu rumah tangga, mana tugas kita sebagai anak, sebagai pelajar. Bagi waktu, sisihkan, walaupun cuma sebentar, ya kita sisihkan untuk berbuat baik. Yang penting hari-hari kita itu ada berbuat baiknya. Kemarin apa yang sudah kita lakukan? Masih ingat nggak Bapak Ibu sini? Dirimu kemarin ngapain? Kemarin dari pagi sampai malam kira-kira yang kamu ingat perbuatan baik yang sudah kamu lakukan apa? Tak ada. Tak ada kan? Ya. Ayo ibu-ibu yang ini, kalau ibu-ibu yang Patria, Bunda Dharma, Bu Meta, kami di kemarin itu udah keliling Kantina. Tentunya dari pagi sampai sore itu kami sudah banyak melakukan kebajikan, ya, kunjungan umat-umat, membuat umat-umat happy, bahagia, itu juga kita dapat hal baik, ya. Nah, maka dari itu kita sadar, oh ternyata kemarin saya belum ada berbuat baik, gitu. Jadi kita usaha setidaknya sekali atau 2 kali lah harus ada berbuat baik, ya, setiap hari. Kalau kita menginginkan kehidupan kita itu lebih baik lagi, ya, jangan sia-siakan waktu yang kita miliki, terbuang sia-sia daripada menyesal kemudian. Kalau Anda meninggal, Anda mau lahir di bahagia atau menderita? Bahagia atau menderita? Tentunya bahagia lah. Siapa yang mau lahir di alam menderita? Tapi Anda mau bahagia, ada usaha atau enggak? Ya, namanya juga anak-anak, ya. Oke, ketika Anda mau bahagia, terlahir di alam bahagia, Anda ada usaha atau enggak untuk mencapai itu? Ada. Oke, kalau ada bagus, ya. Tapi jangan, kita sudah tahu sekarang hidup kita sudah nggak bahagia, sudah mau jalankan usaha susah, nggak disenangi sama orang, pokoknya hidup kita menderita, meninggal lagi malah terjun lagi tambah menderita. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Nggak mungkin tetangga saya, ya, karena yang berbuat saya, gitu, kita sendiri. Nah, kalau sudah tahu konsep itu, maka harus dirubah perilaku kita, ya, Bapak Ibu. Jadi manfaatkan momen-momen seperti ini, terutama di Kantina ini, untuk kita melakukan kebajikan. Pun besok juga bisa, ya, lusa juga bisa. Setiap hari isi dengan berbuat baik. Jangan berbuat baik itu mungkin konsepnya hanya ketika divihara, di rumah, di mana aja itu bisa. Ya, bapak-bapak kalau lagi kerja di ladang, kawannya misal banyak bawa lauk nih, bagi makan bersama, itu juga berbuat baik. Ya, ibu-ibu masak lauk banyak, bagi tetangga, itu juga bisa berbuat baik. Ya. Ibu-ibu senyum ramah kepada orang yang datang, itu juga bisa, itu berbuat baik, karena kita memberikan kenyamanan sama orang. Jangan jutek-jutek, jangan cemberut-cemberut. Ya, kalau seperti itu orang nanti segan mau datang lagi, nggak mau. Ya, maka Anda juga jangan jadi tetangga yang jutek di rumah. Jangan jadi tetangga yang julid. Nah, ya, jangan jadi bapak-bapak yang julid. Ada loh bapak-bapak yang julid, bukan ibu-ibu aja, ya. Ya. Nah, kalau sudah tahu itu, kita jangan seperti itu, ya. Karena kalau kita kan tahu orang seperti itu nggak baik buat kita, nggak nyaman. Jadi kita jangan seperti itu, yang membuat orang lain nggak nyaman. Ya, Bapak Ibu semuanya harus ingat praktek berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, jadi semoga yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami.
Kemudian lebih baik lagi kalau Anda bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau mendengarkan. Kemudian kita sama-sama happy, sama-sama bahagia, dan semoga kebajikan ini juga nanti bisa membawa kita semua ya mendapatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Selamat Hari Kartini. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Tajami Bapak.